sahabat Papa Cemerlang yang berada di rumah. Hari ini Miss Ayang akan berbagi tentang bagaimana melatih motorik halus anak di rumah. Bisa dicoba di rumah bersama anaknya. Dan sebelumnya kita menyiapkan dulu bahan yang diperlukan. Hari ini kegiatannya adalah kegiatan menjepit. Sehingga yang dibutuhkan adalah alat yang bisa untuk menjepit ya. Dan kita menggunakan jepitan jemuran. Nah, pasti untuk beberapa keluarga ada ya di rumah jepitan jemuran. Tentunya pilih yang berwarna-warni karena nanti kita akan mengajarkan anak-anak kita tentang mengelompokkan warna. Selain juga mereka belajar bagaimana untuk menjepit ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu bagaimana cara melakukan kegiatan ini bersama anak di rumah. Nah, yang pertama kita ajarkan bahwa kita punya dua tangan ya, dua tangan, dan di dua tangan ini ada jari-jari. Jadi Mama Papa Cemerlang bisa mengajarkan tentang anggota tubuh dulu ya. Dan ditanyakan, jari dan tangan ini ciptaannya siapa? Nah, dari situ kita bisa membantu si anak untuk berkembang dalam aspek moral dan agamanya ya. Khususnya agama ya, berarti tangan dan jari diciptakan oleh Tuhan. Lalu berkaitan dengan moralnya, ketika makan atau mengambil sesuatu biasanya menggunakan tangan apa? Nah, di situ anak diajarkan tentang menggunakan tangan kanan. Kita tidak menggunakan kata tangan manis ya, supaya anak bisa membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Jadi hindarkan menggunakan kata tangan manis, oke? Karena kalau ada tangan manis berarti ada tangan yang tidak manis ya. Jadi kita fokus mengajarkan kanan dan kiri. Oke, selanjutnya untuk fisik motoriknya, karena ini bertujuannya untuk melatih motorik halus, maka kita ajarkan menggunakan dengan 3 jari. Tadi mereka sudah mengenal tangan dan jari, sekarang kenalkan 3 jari yang digunakan untuk menjepit. Apa saja? Nah, kita kenalkan namanya. Ada jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Kalau usia anaknya udah lebih sedikit lebih tinggi gitu ya, usia hampir mau SD atau dia sudah pernah belajar bahasa Inggris, bisa ditambahkan bahasa Inggris dari nama-nama jari. Oke, nah mari kita coba. Ayo dipegang jepit jemurannya. Nah, kata jepit jemuran dan menjepit itu akan menambah kosakata si anak. Itu berarti mengembangkan aspek bahasanya ya. Kita coba 3 jari, kemudian pegang jepit jemurannya dan tekan ya, tekan. Jadi anak berlatih dulu nih, berlatih dulu sebelum dia menjepit ya. Tekan, lepaskan ya sampai dia bisa. Karena biasanya ada yang belum kuat ya, dia masih jatuh-jatuh atau apa. Tapi tidak apa-apa, dicoba terus ya. Karena untuk latihan. Kemudian setelah itu anak bisa diajarkan untuk mencoba menjepit. Ya, menjepit di kotak ya. Mungkin di awal belum perlu belajar pengelompokan warna. Bebas dia mau jepit apa, warna apa, di mana terserah. Boleh tidak beraturan ya, terserah. Suka-sukanya dia dulu ya, bebas. Tidak ada aturannya. Yang penting dia belajar menjepit dulu. Dan tentu saja di awal pasti tidak secepat ini ya, pasti akan sulit sekali melakukannya. Apalagi yang motorik halusnya masih belum terlalu kuat. Oke? Nah, tetapi dari sini dia akan berpikir bahwa dari jepit jemuran itu ternyata bisa untuk menjepit sesuatu. Nah, dari situ dia bisa berkembang aspek kognitifnya bahwa ketika dia menjepit itu dia bisa untuk menjepit sesuatu. Di sini menjepit kotak gitu ya, atau menjepit kalau ada kertas dijepit ya, seperti itu. Nah, setelah itu dari kegiatan ini lama-lama anak akan belajar sabar ya, karena mungkin
untuk 1, 2 dia masih sanggup ya, tapi untuk menyelesaikan sampai selesai itu tidak bisa ya. Ini saya kasih lihat dulu ya. Ada warna pink, ada warna hijau, dan ada warna kuning. Ada 3 warna. Jadi untuk di awal gunakan 3 warna dulu ya. Nah, dari sini, dari warna ini kita bisa mengembangkan aspek seni ya, dimana ternyata kalau sewarna ya, kalau warnanya sama itu indah. Nah, tanpa disadari anak juga belajar mengelompokkan warna ya. Seperti itu. Dan secara moralnya juga kita mengajarkan tentang keteraturan ya, seperti itu. Nah, dan kembali lagi ke aspek emosionalnya, mereka belajar untuk sabar untuk menjepitnya sampai bisa, dan sabar menyelesaikannya sampai tuntas. Oke. Nah, jadi ada 6 aspek yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita kembangkan dalam diri anak hanya dengan menggunakan alat jepit jemuran ini. Dan bukan hanya di kotak, tapi kita juga bisa melakukannya di toples ya. Kalau misalnya Pak Cemerlang punya toples di rumah yang bisa digunakan dulu ya, untuk kegiatan mereka bisa dipakai. Atau mungkin ada tempat lainnya juga boleh. Yang penting bisa untuk digunakan menjepit ya. Nah, ketika anak menggunakan toples, tentu saja kan toples ini kan tempatnya tidak luas ya. Jadi agak sempit untuk masuk tangannya itu. Untuk awal mungkin masih bisa kan, tangannya kecil kan. Tapi kemudian ketika dia menjepit di pinggiran toples ini, otomatis ini akan semakin terasa sempitnya tangannya ya. Nah, ini juga akan melatih motorik halusnya, kesabarannya ya, karena dia akan berusaha untuk mengambil, meraba, mendapatkan jepit jemuran ini ya. Dan kemudian dari segi bahasanya kita bisa menambah kosakata lagi. Ini toples, ini kardus ya. Bukan kardus ya, apa namanya ya? Kotak ya, kotak penyimpanan. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan ini sama juga di sini juga dia juga dilatih kesabarannya ya, kesabarannya. Jadi aspek emosionalnya juga berkembang di situ. Nah, ya, Mama Papa Cemerlang dari kegiatan yang sederhana ini yang hanya menjepit ya, dan kemudian hanya menggunakan jepit jemuran dan beberapa tempat seperti kotak ini dan juga toples yang kosong, ternyata bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan dalam diri anak usia dini ya. Jadi kita bisa mengembangkan aspek moral dan agamanya, kita bisa mengembangkan aspek fisik motoriknya, kita juga bisa mengembangkan aspek bahasa, aspek kognitif, aspek seni dan emosionalnya. Dan ini bisa digunakan kalau di sekolah di sentra persiapan untuk menyiapkan anak supaya mereka siap untuk memegang pensil, bisa lebih terlatih lagi dalam menggunakan peralatan tulis dan yang sejenisnya. Terima kasih Mama Papa Cemerlang, sampai berjumpa lagi di kegiatan lainnya. Dadah!